Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101181032 akan melakukan demo simulasi membangun rangkaian logika dengan transistor CMOS. Sebelumnya telah diketahui bahwa transistor CMOS bisa diilustrasikan sebagai sebuah saklar yang dikontrol dengan menggunakan listrik. Ketika terminal gate dari transistor NMOS dalam kondisi high, maka bisa dikatakan bahwa transistor on sehingga terdapat jalur penghantar dari source ke drain. Begitupun ketika terminal gate dalam kondisi low, maka bisa dikatakan bahwa transistor off, maka tidak terdapat jalur penghantar dari source ke drain. Sedangkan operasi PMOS kebalikan dari operasi transistor NMOS. Pada percobaan sebelumnya, saya telah melakukan demo simulasi membangun rangkaian logika dasar dengan menggunakan transistor CMOS, yang mana rangkaian logika dasar tersebut terdiri dari rangkaian CMOS inverter, CMOS NAND, dan CMOS NOR. Pada percobaan ini, saya akan melakukan demo simulasi membangun rangkaian logika yang sedikit lebih kompleks. Rangkaian yang akan saya buat yaitu rangkaian multiplexer. Sama seperti percobaan sebelumnya, pertama-tama saya harus membuat library baru terlebih dahulu dengan cara menekan menu file, new library, kemudian memberi nama new library, misalnya percobaan 2. Kemudian menekan menu passage, edit passage, new passage, kemudian memberi nama new passage, misalnya rangkaian MUX. Tidak lupa facet view-nya diubah menjadi skematik, kemudian OK, dan tampilannya menjadi seperti ini, mana komponennya sudah merupakan komponen analog. Jika belum, maka harus mengatur dengan menekan menu teknologi, change current teknologi, kemudian pilih komponen analog. Kemudian di tampilan skematik ini masih belum ada toggle grid-nya, sehingga saya menekan menu Windows dan toggle grid sehingga terdapat titik-titik yang mempermudah apabila saya merangkai nantinya. Karena terlalu besar, maka saya melakukan zoom out. Berikut, saya akan mulai membuat rangkaian multiplexer. Pertama-tama, buat rangkaian pull down terlebih dahulu. Kemudian rangkaian pull up. Perlu diketahui bahwa rangkaian logika dengan menggunakan transistor CMOS harus terdiri dari rangkaian pull up dan rangkaian pull down, supaya logik yang dihasilkan merupakan logik yang strong. Tidak lupa, saya memberi VCC dan ground. Kemudian saya memberi input D0, D1, kemudian S. Input S yang digunakan nantinya input S sendiri dan juga inverter dari input S. Saya harus memberi rangkaian inverter lagi pada output rangkaian ini. Tidak lupa saya memberi output, yaitu output Y.
Setelah membuat rangkaian multiplexer ini, kemudian saya ingin melihat hasil simulasi dari rangkaian ini dengan cara menekan menu Tools, Simulation Built-in, kemudian Simulate. Di sini terlihat jelas bahwa terdapat 3 buah input yaitu S, D1, dan D0, kemudian sebuah output yaitu Y. Untuk melihat sinyal output yang dihasilkan dari rangkaian multiplexer ini, saya melakukan kombinasi 3 input ini, yaitu S dibuat 0, logik D1 0, D0 0, kemudian pada detik ke-1 membuat D0 berlogik 1, pada detik kedua D0 berlogik 0, D1 berlogik 1, kemudian pada detik ketiga D0 berlogik 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil simulasi yang saya dapatkan dari rangkaian multiplexer, yang mana apabila input S berlogik 0, maka output Y akan berlogik sama dengan logik dari input D0. Dan apabila input S berlogik 1, maka logik dari output Y akan sama dengan logik dari input D1. Di sini terlihat saat input S berlogik 0, maka di sini D0 logiknya 01, 01, sehingga Y juga berlogik 01, 01. Dan saat input S berlogik 1, di sini D1 berlogik 0011, sehingga Y-nya berlogik 0011 juga. Namun, pada sinyal output ini terdapat delay dari transisi 0 ke 1 maupun dari transisi 1 ke 0. Delay ini dapat dilihat dengan menggeser dua garis putih ini dan ini, sehingga di sini dapat diketahui delta dari atau jarak dari dua garis ini, yang mana delta ini merupakan delay dari transisi. Misalnya di sini delay dari transisi 0 ke 1 yaitu sebesar 413,48 pikosecond. Kemudian delay dari 1 ke 0 di sini yaitu 673,81 pikosecond. Kemudian delay dari 0 ke 1 di sini yaitu 413,48 pikosecond. Kemudian delay dari 1 ke 0 di sini yaitu 658,5 pikosecond. Kemudian delay dari 0 ke 1 di sini yaitu 413,48, dan dari 1 ke 0 di sini yaitu 290,96 pikosecond. Sekian demo simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.